warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana dari program studi ekonomi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS strategi belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah kalian berdoa? Belum. Ayo, siapa ketua kelasnya di sini? Zia, Ibu. Ayo pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih barokahnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdhatal watani wa nahdhatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami' ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, biar lebih semangatnya gitu, kita ice breaking dulu ya sebentar. Ya, Ibu. Nah, gini, kalau Ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Ya, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Makasih. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi pasar. Nah, di sini ada yang tahu sistem ekonomi pasar itu apa? Tidak ada. Belum tahu, Ibu. Oke, saya jelaskan. Sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan mengatur pertukaran barang dan jasa. Dalam sistem ini, harga barang dan jasa ditentukan oleh hubungan antara permintaan dan penawaran, dan kebutuhan ekonomi dibuat oleh individu, rumah tangga, dan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar itu ada 4. Nah, yang pertama itu kebebasan berusaha. Kebebasan berusaha, individu atau pelaku ekonomi bebas untuk apa yang akan diproduksi. Nah, yang kedua itu hak milik pribadi. Hak milik pribadi ini faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, dan alat produksi, dan dimiliki oleh individu. Nah, yang ketiga persaingan bebas. Persaingan bebas itu seperti produsen bersaing untuk menarik konsumen melalui kualitas, harga, atau inovasi produk. Nah, yang terakhir, harga ditentukan oleh pasar. Harga ditentukan oleh pasar ini ditentukan oleh pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya itu di sini ada prinsip permintaan dan penawaran. Prinsip permintaan dan penawaran.
produksi. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh sistem ekonomi pasar. Selanjutnya di sini ada contoh sistem ekonomi pasar. Nah, contoh sistem ekonomi pasar itu ada 4. Yang pertama itu ada di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini meskipun memiliki elemen campuran, ekonomi Amerika Serikat didominasi oleh prinsip pasar bebas. Perusahaan swasta memiliki peran besar dan kebijakan pemerintah lebih fokus pada regulasi untuk memastikan persaingan yang sehat. Nah, kalau yang kedua itu ada di Singapura. Singapura ini dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem ekonomi pasar yang sangat terbuka. Pemerintah mendukung kebebasan berbisnis, perdagangan internasional, meskipun mereka tetap menjaga regulasi di beberapa sektor yang strategis. Nah, yang ketiga itu ada di Hong Kong. Hong Kong sering disebut sebagai contoh klasik ekonomi pasar bebas yang pajak yang rendah, peraturan bisnis yang sederhana, dan perdagangan bebas adalah ciri khas ekonomi di wilayah ini. Nah, yang terakhir itu di Swiss. Di Swiss ini memiliki ekonomi pasar yang sangat kompetitif dengan sektor swasta yang kuat. Kebijakan pemerintah lebih condong untuk mendukung inovasi dan perdagangan internasional. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak ada, Ibu. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan kesimpulan dari materi yang Ibu udah jelaskan? Enggak ada, Bu. Ada nggak? Enggak ada, Bu. Oke, baik, Ibu kesimpulkan dari kesimpulan materi tersebut, yaitu memahami ekonomi pasar dan dampaknya pada keuangan pribadi sangat lebih penting dan mengelola keuangan dengan bijak. Dengan memahami prinsip-prinsip seperti permintaan, penawaran, suku bunga, dan pembatasan pasar. Pasar individu dapat membuat kenaikan harga dan risiko ekonomi, menentukan strategi keuangan yang tepat seperti pengelolaan anggaran, diversifikasi, investasi, dan memiliki tabungan darurat. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari materi tersebut. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Ibu. Oke, baik, kalau gitu Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.